Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Madas SIMAK UI ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang peluang. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada Madas SIMAK UI tahun 2016 ya. Nah, kita langsung baca soalnya. Banyak susunan huruf berbeda yang dibuat dari semua huruf pada kata SIMAK UI apabila ketiga konsonan yang selalu berdekatan adalah. Oke. Nah, di sini kita tulis dulu kata SIMAK UI-nya ya, SIMAK UI. Nah, untuk konsonan sendiri ya, konsonan itu ada S, M, dan K. Untuk vokalnya itu ada I, kemudian ada A, ada U, ada I lagi gitu ya. Nah, yang perlu jadi perhatian di sini katanya konsonannya itu harus berdekatan. Artinya ini nggak boleh dipisah. Nah, kalau kita coba susun, ada berapa sih kemungkinan menyusunnya? Nah, kita coba analisa dulu. Pertama analisanya kita susun dulu kata konsonannya atau huruf konsonannya. Di sini kan ada SMK ya. Nah, SMK ini bisa kita acak-acak menjadi MKS misalkan gitu ya. Bisa juga kita acak menjadi MSK atau bisa juga kita acak menjadi SKM ya, atau bisa kita susun menjadi KSM ya, atau bisa juga kita buat di sini KMS. Nah, ini dia. Jadi totalnya ada 6. Nah, jadi kemungkinan menyusun kata SMK ini ya, kata SMK ini ada 6. Nah, jadi tiap susunan ini, tiap kemungkinan ini kita cari lagi ada berapa sih kemungkinan penyusunan dari dari urutan SMK ini. Nanti kita cari lagi ada berapa sih penyusunan dari huruf MKS ini dan seterusnya. Nah, maksudnya gini. Untuk yang SMK dulu. Ini kan bisa kita susun seperti ini nih. SMK ya kan? I A U I. Nah, atau SMK I A U. Nah, atau bisa juga gini. I A U I SMK atau I A U SMK gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi untuk yang ini aja kita cari ada berapa. Nah, untuk yang ini ada berapa. Untuk yang ini ada berapa. Nah, sebenarnya simple sih. Ketika kita sudah menemukan ada berapa banyak cara menyusun yang SMK ini, maka kita tinggal kalikan 6. Kenapa? Karena untuk yang ini pun nanti banyaknya atau total penyusunannya juga bakalan sama dengan yang SMK. Jadi kita cukup cari yang ini aja ada berapa. Misalkan yang ini ada 100 ya, 100 cara untuk menyusun yang seperti ini ya, ada 100 cara. Maka kita tinggal kalikan 6 sehingga nanti totalnya 600 gitu ya kan. Nah, sekarang kita coba cari dulu untuk yang SMK aja ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kata SMK ini kita anggap ya menjadi satu ya, satu kesatuan. Jadi kita kan menyusun SMK dan IAUI. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Jadi dia dianggap satu buah aja. Nah, sehingga ada berapa totalnya nih semua? Totalnya berarti untuk SMK kan terhitung 1, nih 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 objek ya. Kita akan susun 5 objek. Nah, tapi objek di sini ada yang sama yaitu I ya. Nah, berarti kita akan menggunakan permutasi unsur yang sama. Nah, berarti permutasi 5, nah, ada berapa unsur yang sama? Unsur yang samanya cuman huruf I ya. Huruf I-nya itu ada 2. Berarti 5,2. Nah, sementara huruf yang lainnya kita abaikan aja karena hanya 1 gitu ya kan. Nah, berarti ini apa? 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ingat rumus permutasi unsur sama. Nah, ini dia. Ya, ini rumusnya. Permutasi unsur yang sama itu P, N, R, Q, dan seterusnya. Nah, di mana N itu adalah total unsurnya, berarti dia nanti rumusnya N faktorial dibagi dengan R faktorial, Q faktorial, dan seterusnya. Ini dia rumus permutasi unsur sama. Nah, ini kita hitung 5, 4, 3, 2.
dibagi 2 faktorial. Ini kita coret ya. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 3. Nah, 5 kali 4, 20. 20 kali 3. Nah, berarti itu 60. Ya kan? Jadi, ada 60 susunan. Ya kan? 60 susunan. Nah, sehingga banyak caranya, banyak cara menyusunnya. Cara menyusun, ya, banyak cara menyusunnya itu adalah karena di sini ada 6 ya. Karena ada 6 kemungkinan, berarti 6 dikali 60 sama dengan 360 cara. Nah, jadi jawabannya itu adalah 360 cara. Ya. Nah, oke, gimana jawabannya? Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada jawabannya ya. Nah, pada choice-nya yang ada 720, 348, 276, 144, dan 72. Nah, kemungkinan pada soal ini terjadi kekeliruan pada choice-nya ya. Seharusnya tuh jawabannya itu adalah 360 susunan. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 1. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal yang kedua ya, yaitu Maddas Simak UI tahun 2017. Nah, kita coba lihat soalnya. Jika suatu keluarga memiliki 3 orang anak, ya, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki minimal 1 anak perempuan. Nah, oke ya. Nah, jadi kita bisa jawab soal ini dengan cara membuat diagram pohonnya. Jadi kayak gini. Misalkan anak pertama itu adalah laki-laki, ya, kita singkat dengan L. Oke, berarti anak berikutnya bisa aja laki-laki, perempuan. Anak berikutnya bisa aja laki-laki atau perempuan. Nah, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kemungkinan anaknya itu bisa aja laki-laki, laki-laki, ketiganya laki-laki, 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 perempuan, atau laki, perempuan, laki-laki, laki, perempuan, perempuan. Nah, ini anak pertama ya. Ini anak kedua, ini anak ketiga. Oke. Nah, anak pertamanya kalau tadi kita sebut sebagai laki-laki, bisa juga anak pertamanya itu adalah perempuan. Jadi kita bisa buat diagram pohonnya lagi. Ini dia laki perempuan, ini laki perempuan, ini dia laki perempuan. Nah, sehingga ini bisa perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, laki, perempuan, 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 laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Nah, ini dia seluruh kemungkinan kalau misalkan ada seseorang pingin punya 3 anak, gitu ya. Nah, yang ditanya pada soal kita adalah minimal 1 anak perempuan. Jadi boleh, kata minimalnya berarti boleh lebih dari 1 ya. Nah, berarti yang nggak boleh itu adalah kalau tidak ada perempuannya. Nah, berarti yang nggak boleh itu adalah ini, yang nggak boleh ya. Nah, ini boleh ya, minimal 1 perempuan. Ini boleh, ini boleh, ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh, ini juga boleh. Nah, NS-nya di sini atau sampelnya di sini berarti 8 ya, ada 8 ya. Dari sini sampai sini ada 8. Nah, untuk kejadiannya itu ada 7. Ya, kejadiannya atau NK-nya itu ada 7. Jadi peluang kejadiannya itu adalah NK atau kejadian per sampel ya. Nah, ingat konsep peluang kejadian per sampel. Jadi karena kejadiannya itu ada 7, berarti ini 7 per 8 dan sampelnya itu 8 gitu ya. Jadi 7 per 8. Nah, jadi jawabannya itu adalah E. Gampang ya. Nah, untuk soal ini kategori masih cukup mudah. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga yaitu Maddas Simak UI tahun 2018. Nah, sekarang kita coba baca soalnya. Banyak cara memilih 3 pasang pemain untuk bermain dalam permainan ganda dari 10 pemain yang ada adalah oke. Nah, untuk menentukan jawaban pada soal ini, kita coba pahami dulu maksud dari soalnya. Di sini kan dituliskan ada 10 pemain. Ya, 10 pemain. Kita misalin pemainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke. Nah, dari ke-10 ini kita akan pilih 3 pasang. 3 pasang itu artinya 6 orang. Ya, ingat satu pasang itu 2 orang. Nah, saat kita mencoba memilih 6 orang di sini, ya 6 orang, itu kan bisa aja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bisa juga yang terpilih itu adalah misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga yang terpilih itu misalkan 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Artinya masih banyak kemungkinannya lagi. Nah, saat kita coba pilih seperti ini kan mengikuti aturan kombinasi. Kenapa? Karena saat kita mencoba memilih orang pertama 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misal yang terpilih orang pertama kemudian diikuti orang kedua dan seterusnya. Nah, itu kan akan sama aja kalau misalkan orang pertama yang terpilih itu adalah orang nomor 6, nomor 5, 4 dan seterusnya. Nah, artinya di sini dia tidak mementingkan tempat. Ya, yang terpenting itu adalah bagaimana cara memilihnya gitu. Nah, berarti ini kita menggunakan kombinasi di sini. Oke ya. Nah, coba diingat lagi rumus kombinasi. Kombinasi itu rumusnya C N, R ya. Penulisan kombinasi ada tiga cara paling tidak ya. Ada yang seperti ini cara penulisan rumusnya. N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Oke ya. Nah, jadi untuk menentukan banyak cara memilihnya ya, banyak cara memilih yang seperti ini. Nah, itu nanti kita pakai rumus kombinasi. Nah, sampai di sini belum siap. Kenapa? Karena kan kita masih harus memasangkannya. Karena kan di sini ada 3 pasang. Nah, kita analisa dulu yang di sini ya. Kita coba analisa lagi. Nah, saat kita memilih 2 orang di sini, kenapa harus 2 orang? Karena kan sepasang itu 2. Itu kan bisa kita pilih seperti ini. Ya, kita pilih yang misal 1, 2 gitu ya. Atau 2, 3. Atau 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi masih banyak lagi. Nah, ini juga termasuk kombinasi. Kenapa? Karena kalau misalkan 1, 2, kita balik ya, 2, 1 itu kan sama aja. Karena yang terpenting itu bukan urutan pemilihannya, tapi siapa yang dipilih gitu ya. Nah, ini 1 dengan 2, 2 dengan 1 kan sama aja. Nah, berarti di sini juga kombinasi. Jadi, untuk memilih dari sini ke sini, kita akan gunakan kombinasi. Kemudian untuk memilih dari sini kita akan gunakan kombinasi. Artinya di sini kita akan pakai 2 kali kombinasi. Nah, jadi kita coba cari dulu kombinasi yang di sini ya pada level ini. Kita cari dulu. Nah, berarti ini kombinasi berapa? Kombinasi 10,6. Kenapa? Karena kita pilih 6 dari 10 yang ada. Berarti kita pakai ya rumusnya, rumus kombinasinya. 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 6 faktorial. Ya, 6 faktorial berarti 10 faktorial. Ini 4 faktorial, 6 faktorial. Ini kita jabarin 10, 9, 8, 7, 6. Ini 4, 3, 2, 1. Ini 6 faktorial kita coret. Nah, 8 dengan 4 kita coret jadi 2. 2 dengan 2 kita coret. 9 dengan 3 kita coret. Nah, sehingga hasilnya 10 kali 3 kali 7. Berarti 210 cara atau susunan. Nah, berarti nanti kemungkinan yang seperti ini itu akan ada sebanyak 210 kemungkinan. Nah, di sini kita baru tuliskan hanya 3. Nah, totalnya nanti ada 210. Nah, berikutnya kita cari yang di sini ya, kita cari yang di sini. Nah, atau yang di sini atau yang di sini, nanti sama aja ya. Nah, kita cari yang di sini dulu. Bagaimana cara menentukannya? Ini pakai kombinasi juga. Kombinasi berapa? Kombinasi 6,2. Kenapa? Karena kita memilih 2. Ya, dari 6 yang ada. Nah, berarti di sini 6 faktorial, 6 kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Ya, 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Berarti 6, 5, 4. Ya, dibagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial itu 2 ya. Ini kita coret, 6 kita coret dengan 2 jadi 3, berarti 3 kali 5 itu 15 cara. Nah, di sini juga nanti tuh 15 cara yang di sini. Nanti ada 15 kemungkinan susunan juga yang seperti ini dia. Berarti untuk menyusun ini ada 15 kemungkinan. Ini kalau kita lanjutin lagi, ini nanti ada 15 nih. Ini juga nanti kita lanjutin penyusunannya 15, ini juga 15. Nah, berarti di sini juga nanti 15, di sini juga nanti 15. Sehingga total caranya itu kita tinggal kalikan aja, yaitu 15 kali 210. Nah, hasilnya 3150 cara. Nah, jadi tinggal dikalikan aja antara 15-nya dengan 210-nya. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Oke, sekarang kita di soal yang keempat, yaitu Mada Simaui tahun 2019. Nah, kita langsung aja ya baca soalnya. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil dengan berkapasitas 4 orang, dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya, ya, dan setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi, banyak kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah. Oke. Jadi kita di sini punya 10 ya, punya 10 orang. Nah, ya kita bisa tulis 10 orang. Dari 10 orang ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok penumpang ya. Yang kedua kelompok supir ya, atau pemilik mobil. Nah, jadi untuk pemilik mobil itu ada 3 orang karena kita menggunakan 3 buah mobil, nih dia. 3 buah mobil, berarti penumpangnya itu ada 7. Nah, yang jadi problem kita adalah bagaimana menempatkan ke-7 orang ini, ya. Kenapa harus ke-7 orang ini? Kenapa yang 3 enggak? Karena di sini dituliskan bahwasanya pada soalnya pengendara atau supirnya itu adalah pemilik mobil itu sendiri. Artinya tidak mungkin si supir atau pemiliknya berpindah-pindah. Jadi dia tetap di mobilnya sendiri. Sehingga itu tidak perlu kita susun ya, karena dia tetap ya. Nah, jadi yang perlu kita susun itu adalah yang penumpangnya. Nah, bagaimana kita menempatkan 7 orang ini ke dalam 3 buah mobil? Nah, ini kita bisa buat rancangan seperti ini. Misal nih, mobil, ya. Kita katakan mobil 1, 2, dan 3, gitu ya. Nah, kita bisa susun mereka, ya, penumpang yang 7 orang tadi ke dalam masing-masing mobil dengan catatan kapasitas mobilnya itu ada 4 beserta supir ya. Kemudian di dalam mobilnya itu setiap mobil wajib minimal ada 1 penumpang. Artinya nggak boleh di dalam mobil tersebut hanya diisi oleh si supir gitu ya. Nah, berarti kita bisa buat formasinya kayak gini ya. 3, 3, 1 ya. 3, 3, 1. Kenapa 3, 3, 1? Artinya di sini ini 3 penumpang, ini 3 penumpang, ini 1 penumpang. Nah, mobil 1, 3 penumpang. Ya, ingat karena di sini ada 1 sopir, di sini 3 kan berarti kan totalnya 4. Nah, ini ada 3, di sini 1 sopirnya berarti 4. Nah, di sini 1 sopir, di sini 1 penumpang berarti 2 orang isinya. Oke ya. Nah, ini 3 penumpang, dan 1 penumpang. Nah, ini kemungkinan pertama. Nah, tentu masih banyak kemungkinan yang lainnya. Berarti kita harus coba cacah satu persatu ya. Bisa saja nih 3, 1, 3. Ya kan? Kemudian bisa saja 1, 3, 3. Nah, kemudian bisa saja 2, 2, 3. Nah, kemudian bisa saja 2, 3, 2. Kemudian yang terakhir, nah ini 3, 2, 2. Jadi akan ada 6 kemungkinan untuk menempatkan mereka ke dalam 3 buah mobil gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menentukan banyak cara mengisi, misalkan di kemungkinan pertama nih ya, kita mau isi nih 3 orang di dalam mobil ini. Orangnya kan ada 7. Nah, misalkan kita tuliskan orangnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan orangnya di sini adalah orang 1, 2, 3. Ya kan? Nah, tapi orang 1, 2, 3 bisa juga di sini, ya kan? 1, 2, 3. Nah, atau bisa juga di sini. Kalau di sini 1 orang saja, ya kan? Nah, tapi saat kita memilih 3 orang di sini, ini kan 3 orang dari 7 orang. Nah, ini akan berlaku kombinasi. Kenapa? Karena di sini tidak mementingkan tempat. Misal orang terpilih yang pertama adalah orang 1, dilanjutkan orang 2, dilanjutkan orang 3. Nah, kalau kita balik urutannya dari 3, 2, 1, itu ya jadi nggak jadi masalah gitu ya. Kenapa? Karena di sini tidak mementingkan tempat. Yang terpenting adalah dia terpenuhi 3 orang gitu. Nah, artinya di sini kita menggunakan kombinasi, di sini juga kita menggunakan kombinasi, di sini kita juga gunakan kombinasi untuk menentukan banyak susunannya. Nah, kemudian kita kalikan nantinya nih. Kenapa kita kalikan? Karena seperti ini tadi. Ini kan bisa di sini, bisa di sini. Artinya boleh bertukar. Nah, berarti ini mengandung konsep perkalian. Jadi nanti kita kalikan, gitu ya. Jadi ada 2 konsep. Pertama kita gunakan
kombinasi, kemudian kita gunakan aturan perkalian. Nah, jadi kita hitung ya kombinasinya. Tadi kan di soal nomor 3 udah ada rumus kombinasi. Nah, kalau misalkan lupa, ini rumusnya kombinasi n, r. Nah, n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial r faktorial. Oke, ini rumus kombinasi. Nah, jadi kita hitung di sini berarti kombinasi 7,3. Kenapa harus 7,3? Karena kita mau pilih 3 orang dari 7 orang yang ada. Gitu ya. Nah, ini kan milih 3 nih. Oke. Nah, kemudian dilanjut yang berikutnya ya untuk yang ini ya. Nah, tentunya bukan kombinasi 7,3 lagi tapi kombinasi 4,3. Kenapa? Karena sudah terisi di sini 3 orang. Berarti kan tersisa 4. Nah, dari 4 itu kita mau pilih 3. Berarti 4,3. Nah, kemudian yang di sini dikali kombinasi 1,1. Nah, kenapa 1,1? Di sini udah terpilih 3. Di sini udah terpilih 3. Jadi kan udah 6. Berarti kan tinggal 1 orang lagi. Nah, makanya ini kombinasi 1,1. Nah, ini kita hitung pakai kombinasi. Kita hitung pakai kombinasi. Nah, silakan dihitung ya dengan menggunakan rumus kombinasi. Nanti nih untuk yang ini hasilnya, rumus kombinasinya 35 hasilnya. Untuk yang ini hasilnya itu adalah 4. Yang ini nanti hasilnya itu adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan itu 140 cara. Ya. Nah, untuk yang ini juga ya. Nah, ini kombinasi ya 7,3. Ya, kita susun semua ya. Ini kombinasi ya kita tulis ke bawah langsung aja nih. 7,1 ini kombinasi 7,2 ini kombinasi 7,2 ini kombinasi 7,3. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ya, ini kombinasi berarti ini udah terpilih 3 ya. Berarti tinggal 4 ya kan? Nah, berarti kombinasi 4,1. Nah, ini kombinasi 3,3. Nah, kenapa ini kombinasi 4,1? Karena udah terpilih 3 di sini ya. Karena kan kita memilih 3 di sini kan sisanya 4. Nah, ini kan memilih 1 dari 4, makanya 4,1. Nah, ini udah terpilih 3, ini udah terpilih 1, berarti kan tinggal 3 plus 1, 4, sisa 3 lagi. Nah, di sini kita mau pilih 3 ya. Nah, dari sisanya yang tertiga, maka ini 3,3. Nah, itu berlaku semua nih. Konsep itu berlaku semua untuk yang di sini. Nah, jadi tinggal Kak tulis aja ya. Hasilnya nih. Ini 35 kali 4 kali 1. Nah, ini hasilnya 140 juga. Nah, ini dengan konsep yang sama Kak bisa tulis seperti ini. Kombinasi 6,3 ya. Kombinasi 3,3. Nah, ini hasilnya 7 kali 20 kali 1 ya, 140 juga. Oke. Kemudian yang di sini kombinasi 5,2, kombinasi 3,3. Ini hasilnya 21 kali 10 ya, kali 1 hasilnya 210. Yang ini kombinasi 5,3 kali kombinasi 2,2. Ini hasilnya 21 kali 10 kali 1. 210. Yang ini kombinasi 4,2 dikali kombinasi 2,2. Ini hasilnya 35 kali 6 kali 1. Sama dengan 210 juga. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya 1050 cara. Nah, jadi jawabannya itu B ya, 1050 cara. Nah, untuk perhitungan kombinasinya itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Nah, oke. Tadi kan sudah Kak praktekkan di soal nomor 3 ya, bagaimana cara menghitung kombinasi. Nah, jadi jawabannya itu adalah 1050 cara. Gimana? Bisa dipahami? Nah, Kak rasa itu aja cara ngejawab soal nomor 4. Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang kelima. Ini adalah Mada Simang UI tahun 2020. Nah, ini soal terakhir kita untuk video kita kali ini ya. Nah, langsung aja kita coba bahas soalnya. Nah, di sini dituliskan di soalnya sebuah dadu seimbang bersisi 6 dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 dilempar. Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikali dengan 2. Jika muncul angka genap, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada lemparan kedua adalah.
Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sedikit perbedaan pada sisi dadunya. Kalau yang biasa dadu kita kan bersisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi di sini diubah menjadi 8 ya. Angka 5-nya berubah menjadi angka 8. Nah, itu tidak jadi masalah sih sebenarnya. Kenapa? Karena kan masih jumlahnya 6 gitu ya. Nah, kalau kita amati lagi kalimat berikutnya di sini kan ada menyebutkan lemparan pertama muncul ganjil atau lemparan kedua muncul genap. Artinya kita memiliki dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama bisa saja dadu yang dilempar pertama kali itu muncul ganjil, kemudian pelemparan keduanya itu kemungkinan kedua ya, kemungkinan kedua bisa saja muncul genap gitu. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan pertama itu kita katakanlah lemparan pertamanya itu muncul ganjil, kita sebut ganjil ya. Nah, jadi tidak harus muncul ganjil, bisa aja lemparan pertamanya muncul genap. Nah, jadi kalau misalkan lemparan pertamanya muncul ganjil, kita bisa tulis seperti ini dadunya 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Nah, berarti peluang muncul ganjil, P ganjil, ya kita singkat P ganjil itu adalah, nah kita coba lihat di sini angka ganjilnya ada angka 1, angka 3. Artinya peluang muncul ganjil itu adalah 2/6 ya, sesuai dengan rumus peluang ya, kejadian per sampel, di mana kejadian kita tuh hanya ada 2, yaitu 1 dan 3 karena dia ganjil. Nah, berarti ada 2 ya, 1 dan 3 berarti ada 2. Kemudian sampelnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 6, 8 berarti ada 6. Nah, itu peluang muncul ganjil pada lemparan pertama. Oke. Nah, kalau misalkan muncul ganjil, di soal kan dituliskan bahwasanya kalau misal dia muncul ganjil, semua angka ganjil pada dadu ya, semua angka ganjil pada dadu dikali dengan 2. Nah, di sini artinya angka ganjilnya kita kali 2. Ini kali 2, ini kali 2. Sehingga dadunya berubah menjadi seperti ini. Berarti 2, 2, 6, 4, 6, 8. Nah, ini adalah artinya lemparan kedua nih. Ini lemparan kedua berarti. Ya. Nah, pada lemparan kedua berarti muncul angka 4 itu ada 1 ya. Ada 1 di sini. Muncul angka 4 berarti hanya ada 1 kejadiannya. Berarti peluang muncul angka 4 kita singkat P4 sesuai dengan rumus peluang kejadian per sampel. Nah, berarti kejadiannya kan hanya ada 1 ya angka 4-nya. Jadi 1/6, sampelnya ada 6. Nah, jadi munculnya angka 4 pada lemparan kedua, di mana lemparan pertamanya muncul ganjil, itu adalah 1/6. Nah, kalau kita perhatikan pada soal kita ini adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, artinya kejadian kedua itu akan muncul ketika kejadian pertama telah muncul. Nah, ini berarti kita bisa kalikan ya antara lemparan pertama dengan lemparan kedua untuk mencari total peluangnya pada kemungkinan pertama. Jadi kita kalikan P total ya, P total pertama nih, pertama ya. Berarti 2/6 dikali 1/6 sehingga 2/36. Oke, itu kemungkinan pertama ya. Nah, di kemungkinan kedua ya, kemungkinan kedua, nah itu lemparan pertamanya kita katakan lemparan pertamanya muncul genap ya, muncul genap, di mana dadunya kita tulis dulu ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4, 6, 8. Nah, kalau dia muncul genap, berapa sih peluang muncul genap pada lemparan pertama? Peluang genap ya pada pelemparan pertama itu adalah, nah kita coba tandai genapnya, ada angka 2, ada 4, ada 6, ada 8. Berarti ada 4 ya. 4/6 karena sampelnya ada 6. Artinya dadunya ada 6 gitu ya sisinya. Nih ya ada 6. Oke. Nah, katanya kan kalau misalkan muncul genap, maka dia semua angka genap, coba perhatikan kalimat di sini, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Nah, berarti kita harus bagi 2. Ini kita bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi, dadunya akan berubah pada lemparan kedua ya. Lemparan kedua, dadunya telah berubah menjadi 1, 1, 3, 2, 3, 4 ya. Karena kita udah bagi semua angka genapnya dengan 2. Nah,
Kemudian kita hitung berapa sih peluang muncul angka 4 pada lemparan keduanya. Kalau kita lihat di sini angka 4-nya cuma ada 1. Berarti peluang muncul angka 4 itu adalah 1/6. Kenapa? Karena angka 4-nya hanya ada 1. Berarti kejadiannya 1, sampelnya ada 6. Nah, sehingga P total dari kejadian 2 itu adalah kita kalikan lagi. 4/6 dikali 1/6 berarti 4/36 gitu. Nah, karena di sini ada dua kemungkinan 1 dan kemungkinan 2, dan kemungkinan 1 dan 2 ini merupakan kejadian saling lepas, berarti total peluangnya itu adalah, jadi kita tambahkan antara total pertama ya dengan total kedua ya, kita tambahkan. Nah, berarti ini 6 ya per 36. Jadi kalau kita sederhanakan, kita bagi 6, ini jadi 1 ya. Ini bagi 6 jadi 6. Jadi peluangnya itu adalah 1/6 ya. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 5 ini adalah B ya, 1/6. Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Karena saya tidak terlalu sulit ya untuk ngejawab soal nomor 5 ini. Yang penting kita paham konsepnya. Oke, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar. Dan terima kasih kau ucapkan telah menonton channel KP Mat ya. Silakan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan soal-soal dari KP Mat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.